panduan mengikuti dengan hikmat ibadah live streaming GKKA Indonesia Jemaat Banjarmasin yang tayang di YouTube channel GKKA Banjarmasin dengan jadwal tayang jam 9.30 pagi secara live dan 17.00 sore secara replay. Apakah mengikuti kebaktian minggu dengan cara live streaming sebagai tanggapan terhadap COVID-19 dapat dianggap sebagai sebuah ibadah? Robert Weber mengemukakan 4 hal yang utama di dalam tahapan ibadah. Yang pertama, masuk ke hadirat Allah, lalu mendengar Tuhan berfirman, meresponi firman Tuhan dengan ucapan syukur, dan kita diutus untuk mengasihi dan melayani. Jika kita ingin kebaktian minggu dengan cara live streaming menjadi sebuah tindakan beribadah, maka kita harus dengan sengaja berusaha masuk ke hadirat Tuhan, memberikan perhatian penuh ketika Tuhan berbicara, menanggapi firman-Nya dengan ucapan syukur, dan akhirnya berkomitmen untuk mengasihi dan melayani dunia. Namun realitasnya, banyak orang yang mengikuti kebaktian minggu dengan cara live streaming tidak dengan sengaja mengambil langkah pertama untuk masuk ke hadirat Allah. Contoh, saat minggu pagi ketika baru saja terbangun dari tidur, masih dengan menggunakan baju tidur, kemudian menyalakan komputer atau gadget, lalu menonton kebaktian minggu sambil mempersiapkan sarapan, dan setelahnya sambil menyantap sarapan tersebut. Jika yang terjadi demikian, maka ibadah kemudian tidak lagi bersifat transenden atau kudus. Ibadah minggu akhirnya hanya menjadi sekedar makanan tambahan untuk sarapan di hari Minggu. Lalu bagaimana kita melakukan ibadah live streaming? Jika bersama dengan keluarga, maka pada hari Minggu itu bangunlah lebih awal untuk sarapan bersama. Bersekutulah di meja makan dan nikmatilah itu sebagai hari di mana bisa bersantai menikmati makan pagi bersama dengan keluarga. Sebelum berkumpul untuk mendengarkan atau mengikuti ibadah live streaming, bersihkanlah dirimu seperti yang biasa kita lakukan jika hendak ke gereja. Mungkin kita tidak perlu menggunakan pakaian terbaik seperti yang kita lakukan di hari Minggu biasa, tetapi kita perlu mengganti baju tidur kita. Ketika mendengarkan khotbah, semua orang duduk dengan tenang di ruang yang telah ditentukan bersama. Anak-anak tidak boleh berbaring atau bermain dengan mainan mereka, sebagai wujud nyata menghormati kehadiran Tuhan di dalam ibadah. Ketika beribadah, hendaknya ikutilah arahan pemimpin ibadah, seperti waktu berdiri dan duduk. Sebisa mungkin berpartisipasilah dengan aktif. Setelah ibadah selesai, ada waktu yang singkat untuk berdiskusi bersama dengan menggunakan pertanyaan, apa yang telah dipelajari dari ibadah hari ini? Setelahnya, luangkanlah waktu untuk berdoa bersama. Ketika kita melakukan setiap tahapan ini dengan sengaja di rumah kita, maka kita sudah mengikuti 4 tahapan ibadah minggu. Lalu bagaimana jika hanya seorang diri? Maka kita pun harus melakukan persiapan untuk mengikuti ibadah. Selesaikan makan, berpakaian, dan bersiaplah sebelum ibadah dimulai. Ikutilah instruksi pemimpin pujian atau liturgis dan bersikaplah selayaknya mengikuti ibadah tersebut di gereja. Mempersiapkan secara fisik dan mental seolah-olah kita pergi ke gereja, memastikan bahwa hati, pikiran, dan tubuh kita berada dalam keadaan yang benar untuk menyembah Allah. Selamat mengikuti ibadah live streaming GKKA Indonesia Jemaat Banjarmasin. Shalom, selamat hari Minggu Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur di hari Minggu yang indah ini, kita boleh bersama-sama datang beribadah, untuk bersama-sama beribadah bersama dengan keluarga kita di rumah kita masing-masing. Bersamaan ini juga kita akan menyambut, bersama-sama kita akan berbagian di dalam perjamuan kudus. Marilah kita mempersiapkan hati kita masuk dalam saat teduh.
Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Dengarkanlah panggilan ibadah yang terambil dalam Yesaya 25 ayat yang pertama. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau, aku mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu, sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib yang telah ada sejak dahulu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah kita pada saat ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus Tuhan kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Dengan kasih Allah yang besar telah memberikan kita hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Marilah kita meninggikan dan menyanyikan syukur bagi kemuliaan-Nya. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segalanya. Jemaat yang terkasih,
Mari kita datang di hadapan Tuhan mengakui segala dosa-dosa kita. Kita mengakui segala hal yang kita lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari saya akan memimpin kita di dalam doa. Bapa di dalam surga, dengan kerendahan hati, pada saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami tahu bahwa kami tidak layak untuk datang di hadirat Tuhan saat ini. Kami tahu bahwa kami adalah manusia yang berdosa, yang sering jatuh di dalam dosa. Tuhan, tolong kami, mampukan setiap kami untuk boleh melewati badai kehidupan kami ya Tuhan. Angkatlah kami ketika kami sering jatuh ya Tuhan. Peganglah tangan kami ketika kami sering jatuh di dalam dosa. Dan ingatkanlah kami ketika kami lupa akan Tuhan. Saat ini kami datang di hadirat Tuhan mengakui segala dosa-dosa kami di hadapan Tuhan. Berilah anugerah-Mu dan belas kasih-Mu kepada kami ya Tuhan, manusia yang berdosa ini. Kami mohon biarlah kiranya kasih daripada Tuhan yang memimpin setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap pengampunan dan daripada Tuhan. Terima kasih untuk setiap anugerah Tuhan yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kami. Biarlah hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, kita percaya bahwa Tuhan sudah mengampuni segala dosa kita. Oleh sebab itu, dengarkanlah berita anugerah yang terambil dalam Mazmur 31 ayat 20 dan ke-22. Alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah Kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setia-Nya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Dengan membangun komitmen setiap hari, sehingga kita memiliki hati yang senantiasa taat kepada Kristus. Marilah jemaat yang terkasih, kita kembali memperbaharui komitmen kita di hadapan Tuhan. Saya undang untuk kita bersama-sama berdiri. Kita akan membaca bersama-sama di dalam Amsal pasal yang ke-17, ayat yang ke-17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi rema di dalam kehidupan kita. Karena kasih Kristus yang begitu besar yang sudah menyelamatkan kita. Kasih-Nya yang begitu lemah lembut. Kasih yang membawa pembaharuan di dalam hidup kita. Kasih pasti lemah lembut. Hati
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh membutuhkan pertolongan Tuhan untuk saat ini. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami, celikkan mata hati rohani kami ya Tuhan. Biarlah firman yang boleh kami dengar, yang boleh kami baca, yang boleh kami renungkan saat ini boleh menjadi bagian daripada hidup kami. Tolong hamba-Mu juga yang akan menyampaikan yang penuh dengan keterbatasan Tuhan, pakai bibir hamba-Mu untuk boleh menyampaikan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Berkati jemaat Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat hari Minggu saya ucapkan bagi kita semua, Bapak Ibu yang ada di rumah. Kita bersyukur hari ini Tuhan masih terus memelihara kehidupan kita. Kita bersyukur juga tiap-tiap hari penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita sungguh nyata. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar dengan satu tema adalah dua sisi kasih, memberi dan menerima. Bapak Ibu yang terkasih, kalimat lebih berbahagia memberi daripada menerima, saya percaya kita sudah mengerti dan bahkan kita sudah melakukan di dalam kehidupan kita. Lalu apa sih yang sebenarnya yang Tuhan maksudkan di dalam bagian pembacaan kita pada hari ini? Sebenarnya yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus adalah meskipun kita berbahagia ketika kita memberi, tetapi akan lebih berbahagia ketika kita memberi. Dalam Pengkhotbah 3 tertulis ada waktu untuk mengumpulkan dan ada waktu untuk menyimpan. Tidak salah kita menyimpan untuk masa depan kita. Tetapi kadang-kadang kita gagal menyadari betapa banyaknya kita telah terima berkat daripada Tuhan, tetapi kita tidak merasa cukup. Kadang-kadang kita gagal menyadari bahwa betapa orang-orang mengasihi kita, tetapi kita tidak merasa cukup. Inilah masalah dalam diri kita. Kita menerima banyak, tetapi masih saja tidak cukup. Sebuah kisah yang di dalam bacaan kita hari ini yaitu seorang perempuan datang ke rumah di mana Yesus diundang makan bersama-sama. Mari bersama-sama saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita yang terambil di dalam Yohanes 12 ayat 1 sampai yang ke-8. Yohanes 12 ayat 1 sampai yang ke-8 saya akan bacakan bagi kita semua. Di bawah perikop, Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Bapak Ibu yang terkasih, di dalam pembacaan kita di dalam Yohanes pasal 12 ini merupakan pasal peralihan. Peristiwa pengurapan Tuhan Yesus diceritakan di dalam kitab Injil. Kita melihat perbandingan antara Matius dan Markus. Ini adalah dua perikop yang menceritakan peristiwa yang sama dan juga menekankan tema yang sama. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita akan bersama-sama merenungkan kisah yang cukup menarik ini. Dan tentunya kita sudah tahu dan mungkin di antara kita sudah ada yang hafal tentang cerita ini. Tapi mari kita akan melihat apa saja sih yang kita dapat di dalam pembacaan kita pada hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam pembacaan kita hari ini ada 3 kelompok orang
Yang pertama kita akan membahas tentang Maria. Maria yang mengurapi kaki Tuhan Yesus. Maria bukan saja seorang perempuan yang setia mendengarkan pengajaran daripada Tuhan Yesus, tetapi Maria melakukan ajaran Yesus itu secara nyata. Ia melakukan dalam kehidupannya. Maria tahu betul bahwa tidak banyak waktu lagi untuk dia untuk bersama dengan Tuhan Yesus, sebab ia tahu bahwa kematian Tuhan Yesus sudah dekat. Dan Maria ini pun menunjukkan kasihnya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu, jikalau kita pelajari akan hal ini, kita akan menemukan hal-hal yang menarik. Di dalam ayat yang ketiga, Bapak Ibu, di sini akan kita melihat sebuah gambaran di mana di situ seorang wanita yang bernama Maria ini membawa minyak wangi, minyak yang sangat mahal. Minyak narwastu. Minyak narwastu ini yang dibawa oleh Maria adalah minyak yang sangat mahal. Bapak Ibu Saudara, kalau dikenakan di baju kita, kalau di beberapa sumber, 3 hari, 1 minggu lebih pun wanginya tidak akan hilang. Bapak Ibu bisa membayangkan betapa berharganya, betapa mahalnya dan minyak narwastu itu. Tetapi apa Bapak Ibu yang dilakukan oleh Maria? Kita bisa membayangkan Bapak Ibu, ketika minyak ini harganya begitu mahal, kalau di beberapa sumber itu mengatakan bahwa minyak ini bukan minyak yang sembarangan, tetapi minyak yang berkualitas. Mari kita melihat apa yang dilakukan oleh wanita tersebut. Wanita atau Maria ini mengambil minyak yang tadi. Kalau dituliskan atau dijelaskan di dalam pembacaan kita di ayat ketiga, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Bapak Ibu, kalau kita melihat harga daripada minyak ini dengan dibandingkan harga sekarang adalah kira-kira kalau dihitung 1 tahun upah seorang yang bekerja. Bayangkan dengan gaji yang sekarang 1 bulan kalikan selama 1 tahun. Luar biasa bukan? Tetapi apa yang dilakukan oleh Maria? Maria mengambil minyak tersebut dan ia menumpahkannya di kaki Yesus. Bapak Ibu Saudara bisa membayangkan betapa khawatirnya orang-orang pada saat itu, betapa gelisahnya orang-orang pada saat itu. Karena minyak ini adalah minyak yang sangat mahal. Kenapa sih dicurahkan begitu saja di kaki Tuhan Yesus? Apa yang menjadi alasan Maria ketika ia mencurahkan minyak itu di kaki Tuhan Yesus? Tentunya Maria punya alasan Bapak Ibu. Kenapa ia melakukan hal yang demikian? Nanti di bagian akhir kita akan melihat apa yang menjadi alasan Maria. Tetapi tidak berhenti pada saat itu Bapak Ibu, ketika Maria mencurahkan minyak itu di kaki Tuhan Yesus, tidak hanya berhenti di situ, tetapi ia melanjutkan menyeka dengan rambutnya. Ya, kata menyeka. Benarkah Maria menyeka minyak yang ada di kaki Yesus itu dengan rambutnya? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mencoba melihat di dalam bahasa aslinya, dalam terjemahan asli bahasa Ibrani, kata menyeka itu dituliskan dan diterjemahkan dalam bahasa aslinya adalah kata besya arotea. Besya arotea bisa berarti her hair atau strain. Her hair yaitu rambutnya, tetapi bisa juga diartikan dengan strain atau helai atau pasmina yang dikenakan oleh wanita tersebut. Jadi kalau diterjemahkan di dalam bahasa aslinya, wanita itu bukan menyeka dengan rambutnya Bapak Ibu.
tetapi dengan pasmina atau kerudung yang ia kenakan pada saat itu. Nah, pada waktu itu dia melepaskan pasminanya. Bapak Ibu perlu ketahui bahwa perempuan-perempuan Israel pada waktu itu selalu memakai yang namanya pasmina. Jadi sangat masuk akal Bapak Ibu ketika ia mencurahkan minyak itu di kaki Tuhan Yesus, ia melepaskan pasminanya. Bapak Ibu tahu seorang perempuan dalam suatu persekutuan sampai ia melepaskan pasminanya seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 11 ayat 13, itu dikatakan bahwa tidak boleh masuk di dalam bait suci. Itu pada zaman waktu itu, bukan sekarang. Artinya Bapak Ibu, kalau seorang wanita itu tanpa kerudung atau pasmina, ia tidak layak untuk masuk ke dalam bait suci. Untuk masuk dalam persekutuan saja pun tidak boleh. Berbeda dengan gereja-gereja yang versi Yunani yang orang beribadah tanpa kerudung pun tidak masalah Bapak Ibu. Tetapi kalau kita melihat dari budaya Yahudi ini adalah satu budaya yang sangat ketat. Jadi seorang wanita atau perempuan kalau dia bersekutu tidak memakai pasminanya, ya tidak layak untuk masuk di dalam bait suci. Lalu yang menjadi pertanyaannya adalah, bisakah rambut buat menyeka minyak? Bapak Ibu, tidak bisa. Jadi yang buat menyeka itu adalah bukan rambutnya, tetapi kerudung atau pasmina yang dipakai oleh Maria pada saat itu. Maria menempatkan dirinya ketika ia melepaskan pasminanya, ia sebenarnya tidak layak untuk datang di hadirat Tuhan. Ya sebenarnya ia tahu diri bahwa sebenarnya ia adalah manusia yang berdosa. Maka apa yang dilakukan oleh Maria? Ia berani melepaskan pasminanya untuk Tuhan Yesus. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Maria menyatakan diri bahwa sebenarnya ia tidak layak di hadapan Tuhan. Ia menyadari bahwa sesungguhnya dirinya tidak layak di hadapan Yesus. Ia menyadari bahwa sesungguhnya dirinya adalah manusia yang berdosa. Bapak Ibu, saya menemukan bahwa perempuan ini ia menanggalkan dirinya sebagai manusia yang tidak layak di hadapan Tuhan. Ia tahu siapa dirinya. Ia tahu bahwa ia adalah manusia yang tak berdaya, yang penuh dosa. Ia menyadari betul akan hal itu. Maka kita akan kembali dari pertanyaan yang saya tanyakan tadi adalah, apa yang menjadi alasan Maria? Kenapa sih ia harus meminyaki kaki Tuhan Yesus dengan minyak yang sangat mahal dan juga menyekanya dengan pasminanya? Alasannya adalah, yang pertama, Maria memberi yang terbaik bagi Yesus. Maria memberi yang terbaik bagi Yesus, Bapak Ibu. Maria memberi dan membasuh kaki Yesus karena ia tahu bahwa tidak lama lagi Yesus akan mati. Bahwa tidak lama lagi bahwa Yesus akan mati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Maria melakukan dan memberi yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Ia memberikan dengan imannya. Ia memberikan bukan karena ia disanjung oleh orang, tetapi ia memberikan karena ia begitu mengasihi Tuhan Yesus. Bapak Ibu, minyak narwastu yang satu-satunya barang berharga yang berguna untuk pesta di masa depannya, tetapi ia rela memberikan kepada Tuhan Yesus. Bahkan pasminanya ia rela untuk melepaskannya demi Tuhan Yesus. Ia tidak memikirkan berapa harga minyak tersebut, tetapi yang ia lakukan, ia mengasihi Tuhan Yesus. Maria lebih memilih mengambil kesempatan untuk bersama dengan Tuhan Yesus, dan ia juga mendengarkan Tuhan Yesus. Maria memiliki kepekaan yang luar biasa terhadap apa yang terjadi kepada Tuhan Yesus.
Maka pada saat itu ia mengambil waktu untuk meminyaki kaki Tuhan Yesus karena ia tahu bahwa waktu Tuhan Yesus sudah tidak lama lagi. Ia memberikan apa yang ia miliki kepada Tuhan Yesus. Maria yang mengasihi Tuhan Yesus membuat ia memiliki hati yang rela untuk memberi apa yang ia miliki kepada Tuhan Yesus. Melalui kisah Maria ini, kita dibawa pada kesadaran akan kasih itu sendiri, kasih yang memiliki totalitas. Kasih yang bukan pura-pura, kasih yang bukan mengharapkan balasan, tetapi kasih yang memiliki totalitas. Dan yang kedua, kita belajar tentang sikap Yudas. Yudas Iskariot adalah salah satu daripada murid Tuhan Yesus. Tetapi Yudas berbeda dengan Maria, Bapak Ibu. Ia tidak melakukan tindakan seperti Maria, tetapi yang ia lakukan adalah memberikan kritikan atau serangan terhadap tindakan Maria. Kritikan Yudas ini memang kelihatan logis kalau kita melihatnya. Karena apa? Ia mengatakan begini, karena apa gunanya pengurapan minyak itu diberikan kepada Kristus? Karena bagi Yudas adalah hal itu merupakan pemborosan. Tetapi yang perlu kita perhatikan di sini adalah Yudas mengatakan hal demikian tidak dengan tulus hati. Yudas seolah-olah ia melakukan untuk pelayanannya. Yudas seolah-olah ia melakukan untuk kebaikan banyak orang. Tetapi yang sebenarnya ia hanya sedang mementingkan dirinya sendiri. Maka jelas apa yang direspon oleh Tuhan Yesus dalam ayat ke-7 dan ke-8. Apa yang dilakukan, apa yang respon daripada Tuhan Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yudas mementingkan dirinya sendiri. Yudas hanya seolah-olah melakukan untuk pelayanannya. Tetapi kalau kita lihat, Yudas tidak melakukan seperti Maria. Saudara, kita melihat kehidupan Maria day by day. Hari demi hari. Semakin dia merendahkan diri, semakin merendahkan hatinya di hadapan Kristus. Berbeda dengan Yudas. Lalu yang ketiga kita lihat adalah bagaimana sikap dan respon Tuhan Yesus ketika si Maria meminyaki kakinya. Respon Tuhan Yesus ketika Maria meminyaki kakinya, Tuhan Yesus tidak pernah menolaknya. Ia menerima, bahkan mengatakan biarkanlah ia melakukannya mengingat hari penguburanku. Tuhan Yesus mengerti perbuatan Maria. Tuhan Yesus mengerti perbuatan Maria yang adalah karena kasihnya yang begitu besar. Bapak Ibu, kalau pada saat itu orang-orang tidak mengerti jelas apa yang dilakukan oleh Maria terhadap Tuhan Yesus, tapi Yesus mengerti betul dan paham apa yang ada dalam hatinya si Maria. Mari kita kembali melihat kasih Kristus yang totalitas bagi kita. Mari kita kembali mengingat kasih Yesus yang luar biasa. Ia memberikan dirinya bagi kita. Kasih bukan hanya berbicara hanya di mulut saja, tetapi Yesus melakukannya dengan nyata. Demikian pula dengan Maria. Maria yang mengasihi Yesus dengan mengorbankan nilai minyak yang sangat mahal itu. Ia tidak memikirkan betapa mahalnya minyak tersebut. Tetapi yang ia pikirkan adalah ia mengasihi Tuhan Yesus begitu baik. Maria mengasihi Tuhan Yesus dengan memberi tindakan yang nyata, yang disertai dengan pengorbanan dan kerendahan hati. Tindakan Maria ini merupakan suatu pengorbanan yang besar. Karena minyak tersebut minyak yang sangat mahal harganya.
Maria sadar bahwa kesempatan untuk mengungkapkan pengabdiannya kepada Tuhan Yesus itu akan segera berakhir. Karena itu, ia mempergunakan kesempatan itu untuk memberikannya kepada Tuhan Yesus. Iman dan pengabdiannya kepada Tuhan Yesus merupakan teladan bagi kita. Iman dan pengabdiannya kepada Tuhan Yesus merupakan teladan dari apa yang diinginkannya bagi Tuhan Yesus. Ia memberikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Maria memberikan berdasarkan imannya terhadap Tuhan Yesus, tetapi berbeda dengan pandangan si Yudas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, si Maria ini memberikan contoh yang baik bagi kita. Ia mengutamakan Yesus di atas segalanya. Bahkan ketika orang-orang yang di sekitarnya tidak menyukai apa yang dilakukan oleh si Maria, ia tetap melakukannya. Karena ia tahu bahwa tidak ada kesempatan lagi untuknya untuk meminyaki kaki Tuhan Yesus. Karena sebentar lagi Tuhan Yesus akan mati. Maria menjadi contoh bagi kita Bapak Ibu. Bagaimana kita mengasihi Tuhan Yesus. Bagaimana kita memberi yang terbaik kepada Tuhan Yesus dengan tulus hati. Lalu, bagaimana dengan kehidupan kita? Ketika kita melihat teladan daripada hidup Maria. Menjadi pertanyaan bagi kita adalah, kenapa kita harus memberi? Kenapa kita harus memberi? Apakah karena kita sudah terlalu banyak kita miliki? Atau lain sebagainya? Kenapa sih kita harus memberi? Yang pertama kita akan melihat, memberi menolong kita untuk merasa cukup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memberi menolong kita untuk merasa cukup. Apakah Bapak Ibu pernah merasakan ketika memberi, Bapak Ibu merasa tidak cukup? Tetapi memberi menolong kita untuk merasa cukup. Karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu memberi dan mengasihi kita. Dan yang kedua adalah, memberi bukan hanya sekedar materi Bapak Ibu, tetapi apa yang harus diperbuat. Memberi bukan hanya sekedar materi, tetapi apa yang harus diperbuat. Artinya tidak fokus hanya pada materi, tetapi lebih kepada apa yang harus dia buat. Sikap hatinya, waktunya, perhatiannya, pikirannya, dan lain sebagainya. Itu juga suatu bentuk memberi kepada orang lain. Kita memberikan perhatian kita kepada keluarga kita. Dan yang ketiga adalah memberi karena hidup kita sudah diberkati oleh Tuhan. Dan yang keempat, memberi menolong kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Dan yang kelima, memberi adalah anugerah. Bapak Ibu Saudara, memberi dan menerima adalah sesuatu yang sangat baik. Karena Tuhan Yesus memang sudah memberi teladan bagi kita. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana ketika kita memberi dan menerima, kita melibatkan Tuhan dalam segala hal. Sehingga ketika kita memberi dan menerima, kita tidak salah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ketika kita memberi dan menerima, kita juga membutuhkan hikmat daripada Tuhan. Kita membutuhkan hikmat daripada Tuhan. Karena memberi dalam konteks ilahi dan konteks duniawi itu berbeda. Jadi hati-hati ketika kita memberi dan menerima, butuh hikmat daripada Tuhan. Kita memberi karena Tuhan yang sudah dulu memberi bagi kita. Kita memberi karena Tuhan yang mendorong kita. Jangan sampai kita memberi
karena kita mau dapat posisi aman. Jangan sampai kita memberi supaya orang-orang dapat menilai kita baik. Jangan sampai kita memberi karena ada sesuatu hal yang kita inginkan. Tetapi bagaimana ketika Tuhan mendorong kita dan memberikan yang terbaik. Oleh sebab itu, kita membutuhkan hikmat daripada Tuhan. Bapak Ibu, sebelum saya menutup khotbah ini, saya mengajak kita untuk melihat satu video. Ada satu video yang menggambarkan seorang ayah yang ingin sekali mempunyai waktu kepada anaknya. Tetapi yang terjadi, waktunya tidak cukup. ผมอยากมีเวลามากกว่านี้เวลาที่จะบอกลูกผมว่าผมรักเขามากที่สุดในโลกลุกขึ้นมาลุกเจ็บนิดเดียวเราลูกผู้ชายนะอยากใช้เวลาเข้าใจเขามากกว่านี้โอ้ผมฉันเห็นแกไปมั่วสุมกับดนตรีนั่นละบ้านเพื่อนอยากฟังในสิ่งที่เขาอยากพูดแน่แล้วใช่ไหมออกไปอยากคุยอยากฟังเพลงของเขาอยากขอโทษมีเวลามากกว่านี้เวลาที่จะได้ทำในสิ่งที่ผมยังไม่ได้ทำเวลาที่จะรักและดูแลเขามากกว่านี้ Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seorang ayah yang ingin sekali mempunyai banyak waktu untuk anaknya. Dia ingin mengungkapkan bahwa ia mengasihi dan mencintai anaknya. Tetapi di tengah perjalanan, ketika ia menuju tempat konser anaknya, ia mengalami kecelakaan. Ia kehilangan waktu tersebut. Bapak Ibu, apa pesan yang dapat kita petik dari video tersebut? Jangan sampai kita sibuk mengerjakan hal-hal duniawi yang menyenangkan pribadi kita. Jangan sampai kita menghabiskan waktu kita hanya dengan senang-senang, tetapi kita lupa kesempatan itu. Kita lupa kesempatan dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Maria sudah menjadi contoh yang baik bagi kita. Mari pergunakanlah waktu itu dengan sebaik-baik mungkin, karena kita tidak tahu kapan waktu itu akan tiada lagi. Satu kalimat, Bapak Ibu, tetaplah memberi tanpa mengingat dan menerima tanpa melupakan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan untuk hari ini. Tuhan, tolong kami bagaimana kami boleh melakukan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Berikan kami hikmat ketika kami melakukan apa yang seharusnya kami lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami melakukan bukan hanya karena kami ingin posisi kami aman. Kami melakukan bukan hanya kami dinilai baik oleh semua orang, tetapi kami melakukan karena Tuhan sudah memberikan contoh yang baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, proyek ketaatan kita minggu ini adalah memberi bukan dalam bentuk barang, tetapi kita memberi dalam bentuk perhatian atau perbuatan kita. Jadi Bapak Ibu, kalau contohnya ini ya, kalau ibu-ibu rumah tangga, suami pulang dari kantor, coba jemputlah dia dari depan rumah. Bawalah tasnya masuk ke rumah.
Itu adalah bentuk perhatian kita kepada keluarga. Kemudian kalau suami sedang melihat istri sedang kecapean karena situasi kondisi pada saat ini banyak yang harus dikerjakan, mari suami juga ambil bagian. Berikan perhatian kepada istri. Dan juga ketika melihat anak sedang banyak tugasnya, mari berikan juga perhatian kepada anak-anak kita. Dan juga kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat mengikuti perjamuan kudus. Jemaat yang terkasih, saya undang kita bersama-sama berdiri. Kembali kita akan mengakui iman kita di hadapan Tuhan. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saatnya kita akan membawa persembahan syukur kita di hadapan Tuhan. Persembahan merupakan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan, seperti di dalam firman Tuhan di dalam Imamat 27 ayat 30. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Hari ini kita akan membawa persembahan syukur dan juga persembahan persepuluhan kita. Persembahan dapat ditransfer melalui rekening BCA atau Bank Danamon atau dengan memindai kode QR dengan aplikasi online. Dan untuk persembahan persepuluhan, mohon ditambahkan nilai Rp10 di belakang jumlah uang yang ditransfer. Jemaat yang terkasih, saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama membawa persembahan syukur kita dan perpuluhan kita di hadapan Tuhan. Dan kemudian nanti akan dilanjutkan dengan doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pertolongan Tuhan hari demi hari bagi kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan syukur kami di hadapan Tuhan
Biarlah kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang telah memberikan persembahan ini ya Tuhan. Tuhan terus pakai mereka dalam pekerjaan mereka, dalam pelayanan mereka, dan juga Tuhan terus pakai di setiap hal yang mereka lakukan ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk persembahan perpuluhan yang sudah dikumpulkan ya Tuhan. Biarlah kiranya juga Tuhan boleh memakai persembahan ini untuk boleh memperluas kerajaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan berkati juga para diaken yang mengelola persembahan ini. Biarlah Tuhan berikan hikmat bagi mereka. Terima kasih Bapa di surga, dan kami juga membawa beberapa pokok doa syafaat kami di hadapan Tuhan saat ini. Kami berdoa untuk firman yang telah kami dengarkan ya Tuhan. Kiranya firman yang telah kami dengarkan saat ini boleh memperkuat iman kami ya Tuhan. Ketika badai datang, kami boleh berpegang teguh di hadapan Tuhan. Ketika kami juga memberi dan menerima, kami boleh meminta hikmat daripada Tuhan. Dan juga terima kasih untuk setiap kasih Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan bagi kehidupan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang tua kami yang ada di usia indah pada saat ini. Kiranya juga Tuhan akan terus menolong mereka di masa-masa usia indah mereka pada saat ini. Tuhan akan terus menjadi penghibur sukacita bagi kehidupan mereka Tuhan. Berikan mereka kekuatan dan damai sejahtera daripada Tuhan. Kami juga mengingat untuk saudara-saudara seiman kami yang mengalami kelemahan tubuh ya Tuhan. Kami berdoa bagi setiap mereka, kiranya juga Tuhan tolong mereka, kuatkan iman percaya mereka. Berkati orang-orang yang ada di samping mereka pada saat ini yang menolong mereka ya Tuhan. Berkati dan terus pelihara kehidupan mereka. Berkati setiap obat-obatan yang akan dikonsumsi, makanan minuman, bahkan setiap para medis juga yang akan membantu, kiranya juga Tuhan yang akan menolong. Kami juga mengingat secara khusus untuk kesehatan daripada Muselo ya Tuhan. Kiranya juga Tuhan akan menolong dan memberikan kekuatan serta penghiburan ya Tuhan. Bila juga Tuhan boleh tetap pakai hamba-Mu untuk tak boleh melayani di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami, dan kami akan mengakhiri doa ini dengan doa yang Tuhan sudah ajarkan bagi kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, lakukanlah firman Tuhan yang sudah kita dengar pada hari ini, dan terimalah utusan daripada Allah. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pergilah ke dalam dunia dengan damai, milikilah keberanian, pertahankanlah apa yang baik, jangan lakukan yang jahat, hiburlah mereka yang tawar hati, kuatkanlah yang lemah, bantulah yang menderita, hormati semua orang, kasihi dan layanilah Tuhan, bersukacitalah dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita akan bersama-sama menaikkan doksologi. Puji Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Ibadah kita selesai, jemaat dipersilakan duduk. Kita akan masuk dalam saat teduh, dilanjutkan dengan menyaksikan warta gereja kita sepanjang sepekan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.